membentangkan sejumlah spanduk, sekelompok orang yang mengklaim sebagai ahli waris tanah menggelar unjuk rasa di dalam ruas tol Desari, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas dari unit Sabara Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan yang berjaga di lokasi langsung membubarkan aksi unjuk rasa tersebut. Tidak ada aktivitas yang diperbolehkan di jalan tol ya, sehingga kami langsung membubarkan tadi. Tadi sempat masa tadi melakukan penutupan jalan seperti itu kan? Oh tidak sempat, mereka baru sampai turun, kemudian langsung kami bubarkan. Aksi unjuk rasa ini digelar karena pihak ahli waris menganggap belum adanya pembayaran ganti rugi oleh pengelola jalan tol. Namun pernyataan itu dibantah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, bentrokan antara sopir dan warga di Tidore, Maluku Utara pecah di Pelabuhan Loleo. Bentrokan terjadi disebabkan warga tidak terima dengan aksi sweeping yang dilakukan para sopir. Aksi saling lempar dan serang kedua kelompok terjadi di Pelabuhan Loleo, Kota Tidore, Maluku Utara. Kedua kelompok yang terlibat bentrok merupakan sopir organda dan warga Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore. Diduga bentrokan terjadi disebabkan aksi sweeping kendaraan penumpang speedboat yang dilakukan para sopir. Untuk melarai kedua kelompok, personel TNI Polri terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Ini diawali dengan kejadian sebelumnya di Desa Lola, yaitu dengan adanya penghentian dan penurunan penumpang dari arah Weda. Namun hal ini sudah bisa ditangani dan sudah dikoordinasikan dengan baik, sehingga aktivitas di Desa Lola bisa berjalan dengan baik. Kondisi Pelabuhan Loleo kembali normal setelah Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan bersama TNI Polri meninjau lokasi. Warga diminta untuk tidak terprovokasi dengan aksi yang dilakukan para sopir organda. Rumah warga di Jalan Asahan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara siang tadi ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke bangunan sekitar. Bangunan rumah terbuat dari material mudah terbakar membuat api membesar dan melumat 3 rumah warga. Diduga kebakaran terjadi disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dari dua rumah, itu rumah ada penghuninya atau memang kosong? Ada penghuninya. Ada penghuninya. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api dan baru padam selama 1 jam kemudian. Pemirsa, 3 rumah warga di Lerong Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur habis terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan karena korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Jalan Raudra 3, Teluk Lorong Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu toko kelontong yang ditinggal pemiliknya dan menyambar ke beberapa rumah warga sekitar. Banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil kebakaran. Menurut informasi rumahnya kosong ya, ditinggal pemiliknya. Untuk sementara terjadi karena korsleting listrik. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman sempat alami kendala. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Konferensi wilayah Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Sumatera Utara diwarnai kericuhan sementara 2 dari belasan pengendara sepeda motor yang menganiaya pengendara mobil di Jalan Layang Nontol Kasablanka ditangkap. Informasinya kami sajikan dalam Fokus Newsroom.
Kericuhan mewarnai konferensi wilayah Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Sumatera Utara. Puluhan kader dan pengurus Hima Tapanuli Selatan dan Kota Medan tidak diperkenankan masuk dan berupaya menggedor pintu gedung yang dijaga ketat polisi atas permintaan panitia. Situasi yang kondusif dan terus memanas memaksa Konferwil Hima Sumut untuk memilih Ketua Hima Sumut periode 2022-2024 ditunda. Suasana pemilihan Ketua Hima Sumut berlangsung alot dan belum diketahui siapa sosok pimpinan kepengurusan yang baru. Aksi protes dilontarkan seorang pemilik mobil mewah saat terjaring razia parkir liar di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berdalih hendak ke rumah sakit di seberang jalan, pemilik mobil tidak terima saat mobilnya akan diderek petugas. Meski sempat terjadi aksi adu mulut, namun petugas tetap melakukan penderekan karena mobil mewah ini parkir di atas trotoar. Razia penderekan dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang resah terkait kendaraan roda 4 yang parkir di atas trotoar maupun di badan jalan. Viral, belasan pengemudi sepeda motor terlibat cekcok dengan pengendara mobil di Jalan Layang Nontol, Kasablanka. Dari 12 pemotor yang diamankan, 4 diantaranya merupakan pelaku penganiayaan terhadap korban. Upaya mediasi antara kedua belah pihak gagal karena pengendara motor tidak hadir. Dalam peristiwa ini, sekelompok pemotor menganiaya korban hingga mengalami luka pada bagian kepala. Patroli Maung Gaulunggung Polres Tasikmalaya berhasil mengamankan 35 remaja yang diduga akan melakukan aksi kriminalitas. Saat diperiksa, petugas menemukan sejumlah senjata tajam, pipa besi, hingga tongkat baseball yang dibawa para pelaku. Diduga alat ini akan digunakan untuk tawuran. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan beberapa kantong minuman keras yang dikonsumsi para pelaku. Area kedatangan dan pengecekan dokumen di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikerumuni ribuan penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Para penumpang mengantre pengecekan paspor serta proses tes PCR sebagai salah satu syarat masuk Indonesia. Berdasarkan data pihak Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 33 penerbangan yang membawa lebih dari 6.000 penumpang dari luar negeri. Termasuk diantaranya jamaah umroh yang tiba dari Arab Saudi. Dea OnlyFans kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk jalani wajib lapor. Didampingi kuasa hukumnya, Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans menjalani wajib lapor pertamanya usai ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan Gusti Ayu Dewanti sebagai tersangka penyebaran konten pornografi. Namun penyidik tidak menahan Dea dengan alasan status mahasiswinya dan harus jalani perkuliahan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan dua pengacara Dea OnlyFans, yaitu Herlambang Ponco Prasetyo dan Muhammad Syarifuddin Abdillah. Selamat malam Pak Herlambang dan Pak Syarifuddin. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, mungkin pertanyaan saya bisa dijawab secara bergantian oleh Pak Herlambang maupun Pak Syarifuddin. Sejauh ini sudah seperti apa pemeriksaan oleh polisi, Pak? Sejauh ini per hari ini ya kan kita melakukan wajib lapor diri yang pertama. Pada prinsipnya Polda Metro Jaya tidak menahan klien kami
Akan tetapi mewajibkan untuk melakukan wajib lapor diri selama 2 kali dalam 1 minggu untuk per hari ini. Tadi kita melakukan wajib lapor diri yang pertama kali untuk hari Senin dan juga ada pemeriksaan tambahan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Baik, sebenarnya apa saja yang didakwakan terhadap klien Anda, Pak? Sementara yang kami bisa sampaikan terkait tentang UU ITE dan juga UU pornografi, dan kita juga akan terus berkooperatif mengikuti segala prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kira-kira seperti itu sih Mbak Anies. Baik, sebenarnya apa yang membuatkan Anda kemudian terjerat masalah hukum, masalah akun OnlyFans-nya, atau memang penyebaran linknya melalui media sosial? Ini yang tadi sempat kami sampaikan ke beberapa teman wartawan, bahwasannya yang menjadi zona abu-abu ini kan OnlyFans. OnlyFans ini kan terkait tentang sebuah situs ataupun aplikasi yang sebenarnya tidak diatur di Indonesia, tidak diakui di Indonesia, dan servernya juga tidak ada di Indonesia. Jadi kami menganggap bahwa klien kami berusaha untuk menempatkan konten itu di tempat yang semestinya, di wadah yang semestinya dan sesuai dengan porsinya. Hanya itu saja. Dan juga perlu diingat, OnlyFans itu bukan sesuatu situs atau aplikasi yang bisa diakses oleh publik. Konotasi publik yang kami maksud di sini adalah kalau sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh publik itu sesuatu yang bisa dikonsumsi, dilihat langsung oleh khalayak umum tanpa terkecuali. Sedangkan kalau OnlyFans itu sebaliknya, tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua orang bisa masuk ke sana, dan sifatnya memang private, tidak publik. Itu aja yang kami tekankan terkait zona abu-abu yang hadir di tengah-tengah permasalahan ini, yang juga tadi saya sampaikan kepada teman-teman media juga butuh atensi dan perhatian khusus dari pemerintah terkait untuk jangan sampai ada dea-dea yang lain di kemudian hari gitu. Mungkin baik, itu. Baik, sebenarnya ini lebih terkait kemana ya Pak? Ke OnlyFans-nya? Pertanyaan saya di awal masih sama, atau ke lebih dari link-link yang memang tersebar melalui sosial media? Sebenarnya mana yang dikejar oleh polisi? Kalau yang dari polisi itu memang fokus ke segala hal, Mbak. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah niat, maksud, tujuan utama dari si klien kami ini sesuai dengan apa yang kita tanyakan, itu fokusnya memang hanya untuk ke OnlyFans. Nah, kok bisa ada di Twitter dan lain sebagainya, itu bukan dari klien kami. Itu yang juga sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Klien kami secara khusus dan spesifik membuat konten-konten yang sudah beredar itu hanya untuk platform yang namanya OnlyFans saja. Tidak ada di Twitternya, tidak ada di Instagramnya, maupun di TikToknya, segala macam itu tidak ada. Menjadi tersebar ke sana itu bukan dari Dea itu sendiri, bukan dari klien kami itu sendiri. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, jadi yang memang menyebarkan lewat media sosial itu dari pihak ketiga? Betul. Sejauh ini apakah... Jadi selama ini... Iya, silakan Pak, lanjutkan. Selama proses pemeriksaan per hari ini tadi, memang diketahui bahwasannya ada pihak ketiga yang menyebarkan sehingga konten tersebut keluar dari OnlyFans, seperti itu. Baik, berarti sebenarnya klien Anda dirugikan dengan adanya link di sosial media tersebut? Pak Herlambang, Pak Syarifuddin? Pak Herlambang, Pak Syarifuddin? Sejauh ini kami asumsikan klien kami itu. Ya. Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Pak Herlambang Ponco Prasetya dan Muhammad Syarifuddin Abdillah, pengacara Dea OnlyFans, terputus. Kita ke informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, setelah menuai ragam tanggapan terkait pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng, PD Perjuangan hari ini menggelar demo masak tanpa minyak goreng. Menu apa saja yang disiapkan dalam demo masak? Kita akan kembali usai jeda.